tademo latong ka alamu tetombi no belo-belo tetombi no belo-belo dilabanaga num palea dilabanaga num palea di togo nuka hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Daulani di channel Tegalampa Daulani. Pada kesempatan kali ini di Tegalampa Daulani kita akan berbincang-bincang tentang arus kedatangan Latong ka Alam sampai kemudian ia dinobatkan menjadi raja kerajaan kehidupan yang pertama. Siapa sebenarnya Latong ka Alam ini? Kenapa begitu melekat namanya di memori kolektif orang kehidupan? Bahkan sebagian anak-anak muda, sebagian para jawara kehidupan mentawasulkan nama Tongka Alam ini sebagai mantra untuk mendapatkan kekuatan. Latongka Alam merupakan salah satu ulama, salah satu pesyiar Islam yang datang dari negeri Persia ke wilayah kehidupan. Latong ka Alam bernama asli Muhammad Umar Muhaddar. Nah, Muhammad Umar Muhaddar ini adalah salah satu anak dari ulama besar dari Persia yang bernama Syekh Ma'rifatullah Billah Qurki. Nah, kemudian pada sekitar pertengahan abad ke-12 Muhammad Umar Muhaddar ini sampailah ia ke wilayah kehidupan. Ya, kira-kira sekitar tahun 1250-an. Nah, di awal mula, pertama kali saya mempublis penelitian saya tentang alur kedatangan Islam ke kehidupan dengan menyebutkan angka di tahun 1250-an atau di sekitar pertengahan abad ke-12. Ini tentu mendapatkan pro dan kontra yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Di sebagian besar kita, di memori kolektif kita, di ingatan kita masih melekat dengan kentalnya bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara ini melalui Samudra Pasai, yaitu di kurang sekitar tahun 1290-an. Yang ditandai dengan masuknya Syarif Makkah ke wilayah Samudra Pasai, kemudian mengislamkan Raja Samudra Pasai saat itu yang kemudian diberi gelar sebagai Sultan Malikul Saleh atau Malik al-Saleh. Nah, tetapi ternyata kemudian berkembang teori-teori itu berdasarkan fakta-fakta penelitian, berdasarkan bukti-bukti
faktual dan otentik, yang sekaligus menjewantahkan bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara ini bukan semata-mata melalui jalur Samudra Pasai saja, tidak semata-mata melalui jalur Persia sebagaimana yang dikembangkan oleh Husain Hajjadiningrat, bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara ini langsung dari tanah Arab, kemudian singgah di Persia, kemudian masuk ke wilayah Nusantara ini melalui gerbangnya adalah Samudra Pasai. Nah, tetapi ternyata kemudian alur kedatangan ini berkembang lagi, bahwa ada teori Gujarat, bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara ini ada pesiar-pesiar atau saudagar-saudagar Muslim masuk melalui wilayah Gujarat, yaitu dari tanah Arab, kemudian singgah di Gujarat, India, kemudian masuk ke wilayah Nusantara. Nah, sedangkan jalur yang lain ada jalur Arab atau teori Arab, bahwa orang-orang Islam, para pesiar-pesiar Islam masuk ke wilayah Nusantara ini langsung dari Arab ke wilayah Nusantara. Nah, oleh karena itu, maka kami tetap merangkum, mengambil satu kesimpulan bahwa benarlah adanya Islam sampai ke kehidupan itu pada sekitar abad ke-12 pertengahan, ya. Nah, kemudian Buya Hamka juga memberikan kita penjelasan yang begitu gamblang di dalam bukunya tentang yang berjudul Sejarah Umat Islam Sejak Prakenabian Sampai Masuknya ke Nusantara. Nah, di dalam buku itu kemudian Buya Hamka banyak sekali mengutip hasil-hasil penelitian ilmiah, banyak sekali mengutip catatan-catatan yang sangat kredibel yang menjelaskan alur lain atau warna lain tentang penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Sebut saja misalkan tentang kedatangan Syarif Makkah ke negeri Samudra Pasai. Ternyata sebelum itu Syarif Makkah bersinggah, sebelum sampai di Samudra Pasai, Syarif Makkah singgah di negeri Malabar, bertemu dengan satu ulama besar yang kemudian kita kenal dengan masyhur dengan nama Syekh Muhammad Fakir. Karena kenapa beliau meninggalkan tahta kerajaannya karena hasrat syiar Islamnya yang begitu besar. Kemudian dari negeri Malabar, Syarif Makkah melanjutkan perjalanan ke Samudra Pasai. Nah, barulah kemudian terjadi seperti Islamisasi di Samudra Pasai. Kemudian masuk Islamlah Raja Samudra Pasai Malikul Saleh. Nah, kemudian di catatan-catatan yang lain yang juga dikutip oleh Buya Hamka di dalam bukunya, yang mengatakan bahwa sebenarnya Islam masuk ke wilayah Nusantara, khususnya di tanah Jawa, itu di sekitar tahun 672 Masehi sudah mulai masuk Islam di tanah Jawa. Nah, walaupun saat itu orang-orang ini belum melakukan penyebaran ajaran Islam, baru mempelajari seperti apa pola masyarakat Jawa saat itu, yang kemudian kembali dan menulis satu catatan bahwa ternyata di negeri-negeri ini begitu kental, begitu erat pengaruh
ajaran Hindu, yang ketika kita masukkan ajaran Islam tidak mesti dengan kekerasan, tetapi sesuai dengan anjuran secara syariat, yaitu tidak ada paksaan di dalam Islam. Nah, kemudian ada juga catatan-catatan yang kemudian menjadi kutipan Buya Hamka di dalam bukunya, bahwa ada dua catatan oleh antropolog senior dari Cina yang menuliskan bahwa Islam masuk ke wilayah Sumatera Barat itu di sekitar tahun 680-an Masehi. Nah, karena itu banyak sekali ditemukan makam-makam di sepanjang jalur garis pantai di Sumatera Barat. Nah, jadi dan banyak sekali teori-teori atau fakta-fakta ilmiah yang menjelaskan bahwa ternyata jauh sebelum Islam masuk di Samudra Pasai, itu sudah Islam di wilayah Nusantara pada umumnya di beberapa tempat itu sudah berkembang begitu pesat. Oke, kembali kita datang ke alam atau Muhammad Umar Muhaddar. Nah, Muhammad Umar Muhaddar ini kemudian sampai ke kehidupan itu melalui Sampu Aburanga. Nah, Sampu Aburanga, kehidupan yang saat itu masih menerapkan atau masih dikenal dengan kita istilahnya Sara-Sara Fungka, kehidupan komunal, ya, atau hidup di wilayah perbukitan. Nah, yang kehidupan saat itu dibagi menjadi 3 wilayah besar, yaitu di Umbosa ada Fungka Pangilia sebagai sentral kepemimpinan Sara-Sara Fungka di wilayah Umbosa, di wilayah Fungka Pangilia. Kemudian di tengah itu ada Fungka Patua. Nah, kemudian di wilayah barat atau di Siopa itu ada Fungka Horuo, sebagai sentral pemerintahan di wilayah barat. Nah, kemudianlah Muhammad Umar Muhaddar sampai ke kehidupan melalui pantai Sampu Aburanga yang merupakan wilayah dari Fungka Patua. Nah, sehingga Larahamani melakukan banyak dialog, banyak bercerita, sehingga diketahuilah bahwa di wilayah itu, di kehidupan, khususnya di Sampu Aburanga itu telah terbangun peradaban, yaitu Sara-Sara Fungka, yang sentralnya adalah di Fungka Patua. Maka dia berusaha untuk masuk ke wilayah Patua itu. Nah, di sana dia ketemu dengan pemimpin Fungka Patua. Nah, banyak berinteraksi, banyak berdialog, karena di semata-mata Muhammad Umar Muhaddar sampai ke kehidupan itu, datang ke kehidupan itu, dia tidak menjelma sebagai pesiar Islam awal, tidak, tapi dia adalah seorang pedagang, seorang saudagar. Nah, ketika mendapatkan penerimaan oleh orang-orang di Patua, dia mulai memperkenalkan bagaimana mengakulturasi budaya-budaya Islam dengan budaya-budaya masyarakat lokal, sehingga berdasarkan penuturan dari sumber-sumber lisan, bahwa orang yang pertama kali diislamkan oleh Latongka Alamu itu adalah pimpinan
Fungka Patua atau tetua Fungka Patua. Kemudian diberilah nama dia sebagai Al-Rahman, Ar-Rahman, atau dalam di kehidupan dia dipanggil dengan nama La Rahmani. Kemudian setelah dia mengenal Islam, mempraktekkan, mulai menyebarkan ajaran-ajaran Islam di wilayah Fungka Patua, maka Muhammad Umar Muhaddar ini kemudian diperkenalkan oleh La Rahmani kepada dua pimpinan wilayah yang lain di timur dan barat, yaitu La Ta'ayoni dan La Sirilak. Nah, Serewah. Nah, kemudian terjadilah perkenalan di antara para pemimpin-pemimpin tetua Sara-Sara Fungka ini dengan sosok yang begitu santun, sosok yang begitu mengenal, intens memperkenalkan nilai-nilai ajaran Islam di kehidupan. Maka kemudian tidak membutuhkan waktu yang begitu lama, kedua tetua Sara-Sara Fungka ini juga ikut memeluk Islam. Kemudian pimpinan yang mana pimpinan Fungka Pangilia, La Serewaha, diberi nama dengan Asirullah. Kemudian pimpinan Fungka Horua La Ta'ayoni diberilah nama dengan At-Ta'yun. Nah, sehingga disitulah ajaran Islam, syiar Islam di tanah kehidupan mulai memberikan berpengaruh di kalangan orang-orang Sara-Sara Fungka. Nah, kemudian La Rahmani yang tertarik, yang kagum dengan kepiawaian Muhammad Umar Muhaddar ini, lantas La Rahmani menikahkan dia dengan salah satu putrinya yang bernama Wabaybain. Maka menikahlah Muhammad Umar Muhaddar di kehidupan dengan putri La Rahmani. Adalah putri La Rahmani tetua Sara Fungka Patua. Nah, ketika menjadi anak mantunya, Muhammad Umar Muhaddar kemudian diangkat menjadi wakil dari La Rahmani. Nah, Umar Muhaddar kemudian mulai banyak terlibat di dalam urusan-urusan tentang kemaslahatan orang-orang di Patua Bente, di Fungka Patua, sebagai wakil La Rahmani. Nah, sejak saat itu kemudian La Rahmani bersama dengan Muhammad Umar Muhaddar memiliki inisiasi yang begitu besar. Inisiasi yang merubah seluruh tatanan kehidupan orang kehidupan. Nah, kemudian mereka mengadakan pertemuan. La Rahmani mengabarkan kedua tetua Sara-Sara Fungka yang lain, Fungka Pangilia dan Horuo di barat, Pangilia di timur, untuk
melakukan pertemuan yang begitu penting. Nah, Larahamani kemudian memberikan kepercayaan kepada tetua Pungka Pangilia, Laserefaha, untuk mencari, menentukan di mana kira-kira titik pertemuan yang akan mereka jadikan sebagai tempat bermusyawarah. Kemudian mereka mengadakan pertemuan. Larahamani mengabarkan kedua tetua Sara-Sara Pungka yang lain, Pungka Pangilia dan Horuo di barat, Pangilia di timur, untuk melakukan pertemuan yang begitu penting. Nah, Larahamani kemudian memberikan kepercayaan kepada tetua Pungka Pangilia, Laserefaha, untuk mencari, menentukan di mana kira-kira titik pertemuan yang akan mereka jadikan sebagai tempat bermusyawarah atau bermufakat dalam pertemuan itu. Nah, maka Laserefaha mengabarkan kepada Larahamani dan Latayoni serta Umar Muhaddar bahwa alangkah bagusnya pertemuan itu kemudian kita adakan di dalam gua di salah satu kaki bukit di wilayah yang terletak tidak jauh dari Pungka Pangilia. Maka bertemulah mereka di waktu yang ditentukan. Ketika 4 orang ini, tetua di wilayah timur di Pungka Pangilia Laserelafa, kemudian wilayah penguasa di wilayah tengah di Pungka Patua Larahamani, kemudian penguasa di wilayah barat Latayoni, kemudian ditambah dengan Muhammad Umar Muhaddar, bertemulah mereka di dalam satu gua, di gua ini. Nah, maka di dalam musyawarah yang sangat alot dan panjang ini, maka diputuskanlah beberapa kesimpulan, diambillah sebuah hasil dari permusyawaratan mereka ini, dari pertemuan mereka ini. Dalam dialek lokal Kahedupa mengenalnya dengan Nokotoemo Napogau, telah diputuskan pembicaraan, diambillah sebuah keputusan. Nah, apa yang diputuskan oleh para tetua Sara-Sara Pungka dan Muhammad Umar Muhaddar ini? Mereka bersepakat bahwa wilayah Sara-Sara Pungka akan disatukan menjadi satu peradaban yang besar, menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Kahedupa. Maka mulailah tercipta nama kerajaan Kahedupa. Ini salah satu hasil yang diputuskan di dalam musyawarah itu. Nah, sehingga untuk mengakomodir semua dari 3 penguasa wilayah keseluruhan Kahedupa, ini dibuatlah satu simbol kerajaan Kahedupa yang dikenal dengan Tombi Mosega, dengan bendera bercabang 3. Nah, kenapa dia bercabang 3? Ini melambangkan penyatuan 3 kepemimpinan menjadi satu, yaitu kerajaan Kahedupa. Nah, jadi ada tiang 3 bendera Kahedupa yang di dalam buku Kaledupa dalam lintasan sejarah ada model bendera
kehidupan bercabang 3, jadi satu melambangkan wilayah timur yaitu Pungka Pangilia, kemudian di tengah adalah Pungka Patua, dan di satu lagi di wilayah barat yaitu Pungka Horu. Maka kemudian bertiga para tetua Sara-Sara Pungka ini bersepakat untuk menunjuk, mendaulat, mengangkat Muhammad Umar Muhaddar karena kepiawaiannya, karena akhlaknya, karena pengetahuannya tentang sebuah sistem pemerintahan yang besar, maka didaulatlah ia menjadi raja pertama kerajaan Kehidupan. Kemudian Muhammad Umar Muhaddar sejak saat itu dikenallah ia dengan nama Muhammad Dangi Tongka Alam. Nah, inilah kemudian yang nama yang masyhur, nama yang melekat di dalam memori kolektif orang Kehidupan. Kenapa tidak? Karena memanglah Rahmani, memanglah Tongka Alam memberikan begitu banyak sumbangan terhadap akulturasi budaya yang bernilai ajaran Islam, yang saat itu memang orang Kehidupan sebelum masuklah Tongka Alam ini belum mengenal Islam. Mereka masih menganut keyakinan nenek moyang kita, yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian masuklah Tongka Alam membawa satu ajaran yang hak, membawa satu ajaran yang begitu baik. Tetapi ajaran yang disebarkan, disiarkan oleh Tongka Alam ini tidak frontal, tidak memaksakan sebagaimana yang diperintahkan di dalam Al-Quran. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam Islam. Seperti itulah Tongka Alam melakukan pola-pola dakwah di Kehidupan, sehingga selama berada di Kehidupan dia tidak mendapatkan banyak rintangan di dalam syiar, karena masuk pelan-pelan ke dalam hati orang-orang Kehidupan ajaran ini. Nah, kemudian setelah Tongka Alam didaulat menjadi raja pertama kerajaan Kehidupan dengan gelar Raja Muhammad Dangi Tongka Alam, para tetua Sara-Sara Pungka di dalam musyawarah juga di waktu yang bersamaan memutuskan bahwa sentral pusat pemerintahan kerajaan Kehidupan kelak akan dibangun di atas gua tempat mereka melakukan pertemuan, yaitulah Fungka Palea sekarang kita kenali. Nah, maka di masa pemerintahan ketika Tongka Alam didaulat menjadi raja pertama kerajaan Kehidupan, maka benteng sebagai simbol pertahanan, sebagai simbol kekuatan sebuah peradaban kerajaan dibangunlah di atas Bukit Palea itu. Nah, dibangun. Awal mula Tongka Alam membangun benteng itu dengan konstruksi 4 pertahanan, konstruksi 4 benteng, 4 lava, 4 gerbang, dengan gerbang utamanya adalah lava naga sebagai gerbang utama di benteng kerajaan Kehidupan di Palea. Kemudian benteng yang lain ada benteng Sambalagi.
kemudian ada benteng, ada lava Samba lagi, ada lava Te, dan ada lava yang lain. Nah, jadi awalnya lah Tongka Alamu membangun benteng itu dengan 4 lava. Ya. Nah, setelah terbentuk satu, terbentuklah kerajaan kehidupan. Maka denganlah Tongka Alamu sebagai raja pertama kerajaan kehidupan. Kemudianlah Tongka Alamu menunjuk Larahamani sebagai Kamansuana dengan Lataayon, ya, Kamansuana atau penasehat raja. Sedangkan panglima perangnya, Pangilia Para, ini Tongka Alamu menunjuklah Sirefah sebagai Pangilia Para atau sebagai panglima perang. Maka 3 struktur, 3 komponen kepemimpinan kerajaan kehidupan adalah 4 ini. 3 para tetua Sara-Sara Pungka, Larahamani dan Lataayoni sebagai penguasa wilayah tengah dan barat menjadi Kamansuana, penasehat raja. Kemudian Laserefaha, penguasa wilayah timur, menjadi Pangilia Para atau panglima perang kerajaan kehidupan. Dan Tongka Alamu sendiri adalah raja pertama kerajaan kehidupan. Nah, lantas apa yang Alamu ini didaulat sebagai raja? Maka dia terus melakukan syiar Islam di kehidupan. Tetapi lagi-lagi bahwa syiar Islam yang dilakukan oleh Tongka Alamu tidaklah dengan cara-cara yang frontal. Nah, kemudian ia bangun masjid di Benteng Palea, di sekitaran Benteng Palea sebagai masjid pertama kerajaan kehidupan. Pada waktu penobatan Tongka Alamu, masih terdapat hikayat pelantikan raja yang juga saya menuliskan secara lengkap di dalam buku Kaledupa dalam Lintasan Sejarah. Bagaimana bunyi hikayat pelantikan raja kerajaan kehidupan Tongka Alamu? Tademo Tongka Alamu Tetombi no belo-belong. Tetombi no belo-belong. Di Lavanaga nung palea. Di Lavanaga nung palea. Di Togo nung kehidupan. Maka mulai saat itu kerajaan kehidupan, benteng kerajaan kehidupan itu dibangunlah di atas bukit di Palea. Yang konon menurut para penutur lisan, benteng di Palea itu batu-batunya sebagai material benteng banyak diambil dari Pungka Pangilia dan wilayah Pungka di wilayah barat kerajaan kehidupan. Nah, atau di Sombano lah sekarang tempat itu berada. Di wilayah itu banyak didatangkan oleh ada juga beberapa versi cerita mitos, epos yang menjelaskan bahwa benteng kerajaan kehidupan di Palea itu dibangun dengan bantuan arwah-arwah atau makhluk atau jin yang mendatangkan batu-batu. Tapi itu
kisah epos. Namun sebagian besar tentang kisah ini adalah merupakan jelmaan dari sebuah kebenaran. Nah, maka mereka hiduplah teralihkanlah seluruh sentral, terpusatkanlah kehidupan di seluruh kepulauan kehidupan itu di Palea. Tinggallah di situ raja pertamanya Latong Kaalam bersama istrinya Wabae-baeng. Di situ jugalah mereka melahirkan putra mahkota sematawayangnya yang diberi nama dengan nama Muhammad Samsa Alam. Ketika mereka membangun benteng, maka seluruh pusat pemerintahan teralihkan ke Palea. Nah, jadi Palea ini tetap dibangun dengan konstruksi pada benteng pada umumnya, tetapi di dalamnya di awal pembangunannya terdapat satu istana Kamali, kemudian satu baruga yang kita kenal dengan istilah baruga belakangan ini, kemudian ada satu rumah yang dibangun, satu bangunan yang dibangun dengan kurang lebih 4 persegi yang dijadikan sebagai tempat menyimpan, membakar dupa dan sajen atau harua. Nah, ini membuktikan salah satu bukti bahwa Latong Kaalamu walaupun sudah menjadi raja kehidupan, kemudian tidak begitu frontal, tidak memaksa orang-orang kehidupan yang masih sebagian masih memegang keyakinan animisme dan dinamisme. Nah, kemudian di waktu penobatan itu, penobatanlah Latong Kaalamu sebagai raja, maka diadakanlah bersama serentak dengan Islamisasi, proses khitanan secara besar-besaran. Orang-orang kehidupan yang kemudian memeluk Islam dihitan secara besar-besaran sehingga perayaan penobatan, pelantikan Latong Kaalamu sebagai raja itu berlangsung selama 40 hari. Nah, itulah kemudian sekarang tetap dipertahankan eksistensinya di dalam festival Barata Kehidupan yang sebenarnya itu kalau kembali kepada pelaksanaan yang sebenarnya, kita kembali kepada arti yang sebenarnya bahwa karya itu adalah proses atau tahap pelantikan atau penobatan raja kehidupan, atau kemudian terintegrasi ke dalam wilayah kesultanan menjadi Lakina Barata Kehidupan, itu harusnya berlangsung selama 40 hari dengan segala lampu-lampunya, segala tahapan-tahapannya. Nah, jadi mulai dipersiapkan pelantikan itu dari hari pertama berlangsung terus sampai 40 hari. Karena itu tadi di dalamnya diisi para orang-orang, para pemuda, orang-orang tua yang baru mengenal Islam, memeluk Islam, kemudian terjadi proses khitan. Nah, di situ juga ada keyakinan primitif orang kehidupan sebagai penyucian diri bagi orang-orang, bagi wanita-wanita kehidupan yang memeluk Islam, itu dengan cara disombo selama 4 hari 4 malam, dipingit. Disitulah mereka diajarkan bagaimana kehidupan menjadi seorang muslimah,
wanita-wanita Islam, bagaimana tentang perilaku kehidupan berdasar sesuai dengan ajaran Islam. Disitulah diajarkan. Dan ini juga masih terjaga eksistensinya, walaupun sedikit terjadi pergeseran secara filosofis. Namun secara harfiah ini masih dipertahankan, masih dijaga eksistensinya. Nah, jadi Umar Muhaddar atau Latong Kealam ini memang orang yang betul-betul membawa perubahan yang fundamental kepada kehidupan orang kehidupan. Bukan hanya tentang membangun sebuah peradaban, sebuah pertahanan, tetapi merubah pola dari yang tadinya berkeyakinan animisme dan dinamisme. Jadi Umar Muhaddar atau Latong Kealam ini memang orang yang betul-betul membawa perubahan yang fundamental kepada kehidupan orang kehidupan. Bukan hanya tentang membangun sebuah peradaban, sebuah pertahanan, tetapi merubah pola dari yang tadinya berkeyakinan animisme dan dinamisme dan memeluk Islam sebagai keyakinan yang mereka, keyakinan yang baru mereka yakini. Nah, tahun demi tahun berlangsung pemerintahan Latong Kealam sebagai raja kehidupan, maka lambat laun juga orang-orang kehidupan berbondong-bondong memeluk Islam, sehingga masjid di Palea yang dibangun dengan ukuran yang tidak begitu besar itu mulai tidak lagi bisa menampung orang-orang yang melakukan sholat, sehingga Latong Kealam sebagai raja memerintahkan agar dibangun masjid yang lain. Itulah kemudian dibangun masjid di Fungka Masigi. Sampai hari ini dikenal bukit itu sebagai Fungka Masigi. Nah, kenapa di sini dibangun masjid? Karena di wilayah di bukit ya, Fungka Masigi itu merupakan tempat ritual besar orang-orang kehidupan sebelum mengenal Islam. Tempat ritual orang-orang berkeyakinan animisme, dinamisme. Sehingga tempat itu kemudian dibangun, diperbaiki oleh orang kehidupan atas perintah Raja Tong Kealam, disulap menjadi masjid, tetapi dengan tidak merubah secara keseluruhan dari konsep, dari konstruksi bangunan yang sudah ada. Dia masih berbentuk setengah dari masjid pada umumnya yang kita lihat sekarang. Sehingga masjid di Fungka Masigi itu dikenal dengan nama Masigi Topale atau masjid yang terpotong. Itulah kesantunan Latong Kealamu, metode dakwah Tong Kealamu di dalam menyiarkan Islam di kehidupan. Bahkan kepada hal-hal yang lebih sensitif, Latong Kealamu tidak secara
frontal melakukan perubahan, walaupun dia sudah memiliki kekuatan, walaupun dia sudah memiliki pengaruh dan bisa melakukan perubahan. Seandainya dirobohkan masjid, tempat ritual orang-orang yang masih dalam berkeyakinan animisme, dinamisme, kemudian dia bangun dengan bangunan masjid layaknya masjid, tapi Latongka Alam kemudian tidak melakukan itu. Dia tetap mempertahankan karakteristik dari orang-orang kehidupan yang ia kenal sebelum mengenal ajaran Islam. Nah itulah kemudian ia menjadi kental sebagai salah satu tokoh sentral di dalam membawa, mengakulturasi budaya yang nenek moyang orang kehidupan dan budaya yang bernilai-nilai Islam di kehidupan. Nah tergambar di konsep konstruksi Masigi Topale di Fungka Masigi itu. Sejak zaman Latongka Alam menjadi raja, kehidupan yang kehidupan orang-orangnya teralihkan dari cara-cara yang tidak Islami, mulai menerapkan cara-cara nilai-nilai kehidupan yang Islam, mulai merubah isi dari mantra-mantra dengan bacaan-bacaan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kalau ingin kita telusuri sekarang, bahkan sampai sekarang, ada ajaran, ada kebiasaan, ada kultur, ada budaya, tradisi orang kehidupan yang bahkan tidak bisa kita pisahkan lagi antara apakah ini menjadi tradisi yang Islami atau tradisi yang non-Islam. Dan bahkan ada beberapa tradisi orang kehidupan yang mungkin akan sulit lagi kita kembalikan, kita murnikan kembali sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu tadi, bahwa Islam yang diajarkan, syariat Islam yang disiarkan oleh Latongka Alam ini merupakan ajaran yang tidak dengan cara yang frontal. Nah, lantas ajaran Islam bercorak apakah yang ada di kehidupan? Maka kami berkesimpulan bahwa lagi-lagi di dalam buku Kaledupa dalam lintasan sejarah, di situ saya menyimpulkan bahwa Islam di kehidupan adalah Islam Persia. Nah, kenapa sampai kesimpulannya mengarah ke situ? Karena memang ajaran Islam, konsep keislaman orang kehidupan ini sangat identik dengan budaya-budaya Persia, dengan budaya-budaya Syiah di Persia. Nah, hal ini juga kemudian didukung oleh penelitian De Morgan yang mengatakan bahwa wilayah-wilayah Nusantara yang terpengaruh oleh corak Islam Persia itu memiliki kesamaan budaya, memiliki kesamaan tradisi. Misalkan seperti di wilayah Samudra Pasai, Sumatera, itu mereka mengenal dengan mereka melakukan mempertahankan tradisi satu suro, yang ini merupakan tradisi Islam Persia. Nah, begitu juga di kehidupan. Di kehidupan sampai pada tahun 90-an awal, orang kehidupan masih mengenal
masih banyak yang melakukan ritual mandi di laut atau Hesului Safar di setiap bulan Safar. Karena kenapa? Di pemahaman tradisional orang-orang Persia, bulan Safar ini dianggap sebagai bulan yang mendatangkan kesialan. Sehingga kita mesti membersihkan sial itu dengan cara mandi di laut. Nah, begitu juga lah yang diakultura, yang diadopsi, yang dipertahankan, banyak dilakukan oleh orang-orang kehidupan sampai di tahun 90-an masih banyak kita temukan orang-orang yang melakukan Hesului Safar, mandi di laut di bulan Safar. Ketika kita tanya apa tujuannya mereka melakukan hal tersebut, mereka secara spontan menjawab buang sial. Itu ya. Nah, bukti kedua. Nah, di kehidupan itu banyak sekali kita, bahkan sampai sekarang masih banyak sekali kita menemukan mantra-mantra yang mentawassulkan kepada Fatimah dan Ali bin Abu Thalib. Misalkan sebut saja salah satu mantra untuk mengobati orang kesurupan. Di wawancara saya dengan salah satu sumber penutur lisan memberikan saya satu mantra bahwa penggalannya begini: iko mai iko o Fatima kene Ali hekobie bla bla bla. Itu adalah salah satu bukti yang lain dari corak keislaman kita, bahwa kita Islam yang berkembang di kehidupan itu adalah Islam Persia. Nah, sedangkan bukti-bukti yang lain yang masih kental, masih sering kita jumpai di dalam kehidupan orang kehidupan adalah tradisi Hetobunsa. Tradisi Hetobunsa juga memiliki tujuan yang sama, yaitu bertujuan satu tujuan secara keseluruhan adalah buang sial di laut. Karena orang-orang yang Hetobunsa ini adalah ritual di mana dilakukan oleh istri atau ibu atau saudari perempuan orang yang telah meninggal, kemudian melakukan mandi di laut dengan beberapa rangkaian ritual yang dilakukan itu untuk agar supaya mereka membuang kesialan yang sedang mereka baru saja alami. Karena orang meninggal bagi orang kehidupan primitif, orang pemikiran primitif orang kehidupan waktu itu adalah orang yang sedang mendapatkan kesialan yang sangat besar. Nah, sedangkan sehingga orang yang meninggal itu dilakukan di hari ke-8 dilakukanlah ritual Hetobunsa. Ya juga mandi di laut. Kemudian hari ini, walaupun hari ini sudah mulai sedikit bergeser tentang pelaksanaan ritual Hetobunsa, tapi tetap masih dilakukan oleh orang-orang kehidupan pada umumnya. Ada yang menarik tentang fakta bendera atau Tombi Moseg
bendera bercabang tiga. Bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu, sampai hari ini, bendera tersebut tidak dikeluarkan dengan alasan apapun, kecuali pada hari Selasa. Bahkan tiap pelantikan raja kemudian selalu dilaksanakan, disesuaikan dengan pada hari Selasa itu. Karena kendati pun yang dilakukan adalah ritual penobatan raja, ketika itu tidak terjadi pada hari Selasa, maka bendera kerajaan kehidupan ini kemudian tidak dikeluarkan, tidak dikibarkan, dan tidak ada orang yang berani mengibarkan itu. Nah, sehingga di setiap pelaksanaan pelantikan raja, kemudian diadopsi pelantikan Lakina Kehidupan diadopsi belakangan oleh pelantikan Lakina Kehidupan setelah kita terafiliasi dengan Kesultanan Buton, juga tidak akan dikeluarkan bendera ini ketika pelantikan itu tidak dilaksanakan pada hari Selasa. Di hari-hari lain tidak bisa. Siapapun yang meminta, bahkan raja yang baru terpilih, yang baru saja didaulat, ini kemudian tidak akan mampu membujuk juru kunci atau orang yang dipercayakan menjaga bendera pusaka kerajaan kehidupan ini. Tidak bisa. Kecuali waktu itu bertepatan dengan hari Selasa, maka kemudian bendera itu bisa dikibarkan. Nah, pada saat pengibaran bendera bercabang tiga atau Tombi Mosega, itu biasanya akan diiringi dengan syair tanpa iringan musik. Oleh orang-orang lokal kehidupan menyebutnya sebagai Banti Tapagada. Nah, di tengah setelah itu kemudian bendera itu akan disempurnakan pengibarannya dengan dibacakan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq.